pemimpin itu disiapkan, bukan pemimpin itu bukan tiba-tiba, tapi pemimpin itu disiapkan. Karena menjadi seorang pemimpin tidak bisa bim-salabim. Setiap ada permasalahan apapun di bawah, kalau bisa turun. Jangan lupa follow Instagramnya Cafe Foundation dan subscribe YouTube channelnya Cafe Foundation, juga share dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di live sesi ngobrol sebentar di episode 4 kali ini. Seperti biasa, saya Siti dan Bro akan menemani ngobrol kita pada bagian ini. Nah, pada episode 4 ngobrol sebentar kali ini, kita mengangkat tema pemuda pemimpin daerah. Apakah dan karena itu pada pagi hari ini saya bersama tamu spesial. Saya akan berdiskusi mengenai tema kita kali ini. Beliau merupakan ketua umum KFPI Kabupaten Bogor, yaitu Mas. Jadi enak ya. Kemudian itu Mas. Oh ya, baik. Nah, ini memberikan kepercayaan untuk KFPI. Ini juga aktif dari berbagai macam organisasi. Antara lain di sini ada PMI, beliau ini sebagai wakil. Ya. Di PMI dulu Mas, di ketua 2 di Komisariat Penyiru. Itu PMI juga ada di Persis. juga sebagai wakil ketua mahasiswa. Civic Group. Ini aktif. Kalau Forsis itu Forum Silaturahim Santri, kalau AMTI itu Angkatan Muda Thariqat Islam. Yang mana KFPI merupakan Komite Nasional Pemuda Indonesia, yaitu sebuah organisasi yang menggerakkan potensi-potensi generasi muda yang diharapkan dapat merangkul segala elemen masyarakat dengan gagasan dan kreativitas positif untuk kemajuan negeri. Yang kembali lagi ya ke tema kita tadi, yaitu pemuda Pemimpin daerah, apakah bisa? Nah, boleh nih Mas Tris, ya, Mas Tris sharing nih tentang sejarah pemuda dalam pembangunan negara sejauh mana? Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya sampaikan, pertama saya sangat mengapresiasi terkait adanya podcast Cafe Foundation ini, karena podcast Cafe Foundation ini nantinya juga bisa mengundang seluruh elemen-elemen pemuda untuk bisa sharing, bisa dirangkul nantinya. Seperti kali ini, intinya kita bisa berdiskusi jauh terkait apa yang ada di Kabupaten Tuban, isu-isu yang ada di Kabupaten Tuban terkait dengan pemuda Daerah, pemimpin daerah. Kalau saya memaknai pemimpin muda itu, kalau menurut saya itu lebih energik, lebih bisa bisa cekatan juga, bisa ketika ada permasalahan di lapangan, pemimpin muda itu bisa langsung bergerak, bisa langsung turun ke bawah, bisa ke sana. Dan memang saat ini dengan permasalahan di Tuban yang kompleks, Tuban benar-benar butuh sosok pemimpin muda.
Ya mungkin nantinya sambil berjalan kita bisa sharing bareng lah dengan pemimpin muda kita yang bernama Mas Bupati terkait dengan kepemudaan yang ada di Kabupaten Tuban. Kalau melihat sejarah perjuangan pemuda pada awal kemerdekaan dulu, mau nggak mau ketika kita harus mengakui bahwasanya peran kemerdekaan itu ada karena pemuda. Pada saat itu yang ada di Tuban juga ada pahlawan, tapi belum disebut pahlawan ya. Pak Sugondo Joyo Puspito itu kan asli, iya itu kan pemimpin sidang pada saat kongres dulu, kongres pertama pemuda Indonesia. Peran pemuda di sini kan berarti kan nyata dan harus diakui bahwasanya pemuda bisa menyumbangkan gagasan, bisa menyumbangkan pikirannya, bisa menyumbangkan tenaganya untuk keberlangsungan keberlangsungan pembangunan di daerahnya itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jika dalam undang-undang kepemudaan ada, Iya. sampai umur berapa sih orang dikatakan muda dan sejauh mana kontribusi? Kalau terkait dengan undang-undang kepemudaan, memang aturan yang bisa disebut pemuda itu yang masih di bawah 40 tahun. Nah, 40 tahun. Tetapi itu kalau dikembalikan ke ADART masing-masing organisasi, banyak yang di atasnya 40 tahun. Contoh ada di Ansor itu mungkin 45 masih bisa. Fatayat juga masih fleksibel dan 45. Dan mungkin di PP juga kan masih ada yang di usia yang lebih dari 40. Tapi kalau di undang-undang usia pemuda itu 40 tahun. Berarti di bawah 40 tahun ke bawah itu bisa disebut sebagai pemuda. Kalau bupati Tuban kita ini kan juga muda, Iya. Ada batasan minimal nggak ya? Kayak daftar bupati itu harus berapa sih minimal? Kalau di undang-undangnya pemilu kemarin untuk bupati itu 25 tahun. Iya. Sudah cukup ya. Mas Lindra sendiri kan 29, seumuran lah. Cuma beda nasib saja. Oh, tapi tetap berkontribusi lah. Iya, berkontribusi sama. Nah, pada era milenial ini kan terutama kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Nah, ini pola apa sih yang harus dibangun oleh pemuda saat ini di era revolusi? Gimana? Kan pada era revolusi industri ini kan, era milenial. Pola apa yang harus dibangun oleh pemuda di era ini? Di era industrialisasi yang ada di Tuban sekarang, kita kan tahu bahwa Tuban sekarang kan kota industri dengan banyak industrialisasi yang ada di Kabupaten Tuban, mulai TPPI, sekarang ada yang baru, ada semen, ada LPG, dan sekarang baru lagi ada Rosneft. Nah, kalau pemuda nantinya itu hanya diam saja dan tidak gerak apapun terhadap pembangunan daerah, ya jangan salahkan pemerintah daerahnya ketika pemuda nantinya tidak dapat tempat apapun di daerahnya sendiri. Maksudnya gini, kalau kita pengen berkontribusi, ya kita bergerak. Bergeraknya dengan apa? Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam era milenial di industrialisasi ini? Bagaimana kita bisa masuk, bisa menawarkan konsep apa yang bisa dipakai pemuda atau ditawarkan pemuda pada perusahaan-perusahaan itu, pada industrialisasi itu terkait dengan kepemudaan. Kalau kita hanya diam ngopi di rumah tanpa ada gerakan apapun, ya sama saja. Tapi Mas ini ya, kan pemuda nih, kan berbicara tadi harus ada konsep kan? Iya. Kan nggak semua pemuda nih mau berorganisasi. Pasti kan ada pemuda yang aku mau berjalan sendiri tanpa organisasi, kan ada kayak gitu. Iya. Ini gimana sih? Betul. Ada kalanya banyak teman-teman pemuda itu yang masih masih awam, atau kalau enggak masih ragu. Iya.
dia ingin terjun di organisasi itu. Padahal di organisasi itu kita bisa berjejaring, kita bisa berlatih terkait dengan apa ya, loyalitas kita terhadap organisasi itu. Kita juga bisa mengembangkan potensi diri kita di organisasi itu. Dengan adanya itu kita bisa tahu sifat teman-teman kita di organisasi itu beragam. Ada A, B, C, D, E dan sebagainya. Kita tuh harus memahami, oh ini gini. Kalau kita di organisasi, kita bakal paham apa yang harus kita lakukan jika itu. Kalau kita tanpa organisasi, kita tidak pernah terjun di organisasi, kita juga akan sulit. Kita mau apa gitu. Pengalamannya ya. Iya betul. Kita mau apa dan nantinya, contoh pemikiran satu orang dengan pemikiran beberapa orang yang ada di organisasi itu beda. Jadi kita bisa sharing. Bisa sharing, ya. Bisa sharing. Kalau pemikiran satu orang, meskipun pemikirannya mantap, kalau pemikiran beberapa orang, tapi itu dari beberapa orang di-sharing jadi satu, itu lebih mantepan yang itu. Ibaratnya seperti itu. Makanya saya berharap nantinya teman-teman yang masih apa ya, belum berorganisasi dan masih mempunyai jiwanya masih ada, jiwa pemudanya masih ada, berorganisasilah. Terserah, banyak organisasi yang bisa diikuti. Iya, ada di Pemuda Pancasila, ada di Ansor, ada di banyak nantinya, ada di yang Putra Putri Polri juga ada, KPP 3, ada di yang banyak pokoknya, organisasi partai juga banyak. Terjunlah di situ, nanti akan menemukan duniamu di situ. Gitu. Dunia pemuda. Nanti kan sudah dibahas ya apa yang bisa dilakukan oleh pemuda pada era industri 4.0. Dan sejauh mana dampak industri 4.0 tidak dari segi negatif maupun positif? Dampak negatif dari industri 4.0 kan kita gadget semuanya udah ada nih. Nah itu apa kan dampaknya ada positif? Iya, namanya industrialisasi ya, itu mesti ada. Namanya positif dan negatif itu mesti ada. Cuma kita sebagai pemuda, saran saya kan jangan sampai kita juga ketinggalan hal itu. Cuma pinter-pinternya kita harus pandai untuk menyaring mana yang positif dan mana yang negatif. Karena kalau kita berbicara positif, banyak positifnya. Tapi kita bicara ditarik ke negatifnya, juga banyak negatifnya ya. Sebagai pemuda, kita harus benar-benar pandai menyaring itu. Termasuk ini kan waktunya lagi booming-boomingnya kayak berita hoax dan sebagainya. Nah itu kan, kalau sebagai pemuda itu kita hanya mentransferkan, kalau ada berita kita transferkan ke orang lain tanpa kita menyaring, itu kan sama saja kita bunuh diri juga. Ya, terutama di grup WhatsApp. Betul. Ibu-ibu, terus kita kadang juga kan tanpa mengurus cek di Google atau apa, itu kan langsung kita share aja. Jadi itu akhirnya menimbulkan hoax, terutama yang kita sebagai milenial juga kita sharingnya ke misalnya orang tua kita. Nah, orang tua kita kan kadang nggak tahu ya asal share aja. Betul. Nah, kalau masalahnya di organisasi kan kadang diwujudkan juga berpengaruh negatif. Kalau ada rapat atau apa itu, kan suka nih gadget aja nih rapat nih. Pengalaman Pak ya, pengalaman. Bolehlah kita kalau saya itu bermain gadget itu sangat penting lah. Boleh kita penting di situ, momen di situ ada, boleh. Tetapi kalau terkait dengan rapat atau hal-hal yang sekiranya penting atau urgent, itu nggak bisa kita menggunakan itu. Harus tatap muka, dan kita nggak bisa kalau memang urgensinya itu memang sangat-sangat penting, nggak akan efektif juga. Kontribusinya kurang. Kurang. Nah, tadi kembali ke tema
yaitu Pemuda, pemuda iya. di daerah apakah bisa. Nah pada hari ini kan banyak nih pemimpin daerah yang berangkat dari kaum milenial, contoh saja Mas Bupati Iya. kita. Nah menurut Mas Des, apakah efektif seorang pemuda menjadi kepala daerah? Ya ini penting, sangat penting untuk saya jawab karena saya juga muda. Kalau menurut saya, tadi kembali lagi, pemuda yang apa namanya, bupati yang milenial, bupati yang muda, itu lebih cepat tanggap dan nantinya permasalahan-permasalahan yang ada di daerah itu bisa langsung terjun sendiri tanpa menyuruh kepala dinas ini, kepala dinas ini. Dia akan melihat sendiri. Saya mengapresiasi karena kebetulan rumah saya di Panjuran. Saya mengapresiasi ketika banjir. Permasalahan di Panjuran itu kan sangat kompleks ketika banjir. Saya mengapresiasi saat itu Mas Bupati mau turun dan sekarang dikerjakan. Ya memang sekarang kan lagi macet-macetnya. Langsung turun dari lapangan. Turun ke lapangan. Makanya tahu mana permasalahan ini, solusinya apa. Itu juga harus diketahui langsung oleh Mas Bupati. Itu kan kalau menurut saya energik. Kalau pemimpin muda energik, insya Allah yang dipimpinnya juga akan ikut senang dan ikut membantu. Gitu. Jadi dari pernyataan Mas Des ini, Bupati sekarang tuh bukan hanya tanpa modal Iya. modal muka aja kan, juga harus dari pemikirannya, juga Betul. kontribusinya dan tindakannya langsung di lapangan itu seperti apa. Betul. Nah tentunya kan tadi pemimpin muda lah ya, milenial gitu, pasti ada plus minusnya dong. Kayak Iya. memiliki pemimpin muda bagi keberlangsungan pembangunan daerah itu plus minusnya apa? Ya kalau mungkin plus minusnya, kalau plusnya kan tadi energik, bisa turun ke bawah langsung dan sebagainya. Cuma untuk minusnya ini mungkin nantinya itu lebih bisa berkomunikasi dengan semua golongan. Itu yang nantinya harapan saya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tuban seperti itu. Cuma saya melihat Mas Bupati ini kompleks. Kalau kompleks itu beberapa kali terjadi permasalahan, yang saya suka itu langsung terjun ke bawah. Iya. Tidak menunggu kepala dinasnya turun atau laporan asal bapak senang kan, sering kali asal bapak senang kan gitu. Cuma saya melihat langsung turun ke bawah, itu yang saya apresiasi sekali terkait dengan kinerja Mas Berarti Bupati. nggak harus nunggu viral dulu ya baru Iya. turun ke lapangan, Iya. tapi udah ke lapangan. Terus permasalahan banjir kemarin, memang kan itu kan permasalahan yang kompleks di Tuban itu. Dan saya juga melihat bahwasanya mungkin ketika pembangunan JLS itu amdalnya gimana kan kita juga nggak tahu. Makanya dampak dari pembangunan JLS itu sekarang dirasakan di Merak-Ura, itu dirasakan semua. Dan nantinya saya berharap nantinya kan Mas Bupati kemarin juga sudah turun. Saya melihat di media sosialnya, di punyanya Pradia itu sudah turun melihat banjir hulu hilir itu kan gitu, hulu hilirnya di penyebab banjirnya seperti karena apa itu sudah dilihat. Mungkin ya semoga nantinya ada cepatlah untuk menangani banjir di Kabupaten Tuban, termasuk di daerah Merak-Merak ini sangat parah. Nah, menurut Mas Des nih, sejauh mana keberhasilan pemuda dalam memimpin daerah serta input outputnya seberapa persen bagi masyarakat dirasakannya? Iya, karena kalau pertanyaan itu saya sulit jawab karena memang kan baru. Ini kan kalau berbicara pemimpin daerah milenial atau pemuda, ini kan baru. Mas Bupati baru menjabat mungkin sekitar kalau sekarang 6 bulan. Baru 6 bulan. Kita juga belum tahu. Hasilnya belum kelihatan hasilnya, belum kelihatan. Cuma harapan saya sebagai sama-sama pemuda, harapan saya nanti setiap ada permasalahan apapun di bawah, kalau bisa turun langsung.
Itu yang diharapkan masyarakat. Kita butuh sosok pemimpin itu yang fleksibel. Ketika kita tidak disibukkan dengan pekerjaan kita di kantor, kita cari tahu permasalahan dari masyarakat terkait kemiskinan, terkait permasalahan banjir, terkait masalah apapun, bawah turun itu. Mas Bupati juga bisa sudah kayak memasuki lah elemen masyarakat dari yang senior. Iya. Terus memasuki pemimpin yang berangkat dari kenyamanan atau privilege yang sudah dimiliki Mas Bupati itu. Kalau pemimpin yang berangkat dari kenyamanan itu, kalau menurut saya bagus. Kalau menurut saya, karena kita kalau dipimpin dengan nyaman, dipimpin oleh pemimpin yang kita anggap nyaman. Tapi kalau kita dipimpin oleh seseorang yang buat kita gak nyaman, itu juga gak enak. Nah, kalau nyaman tidaknya dipimpin Mas Bupati, itu kan tergantung masyarakat menilainya, karena memang baru pemimpin Mas Bupati ini kan baru, kita belum tahu. Cuma yang saya apresiasi sekali memang pemimpin muda itu, kalau pemimpinnya itu energi. Banyak pemimpin muda di bupati di Jawa Timur itu yang energi. Contoh ketua kita, ketua KNPI Jawa Timur, Bupati Trenggalek. Bupati Trenggalek itu kan juga masih muda, itu juga sangat energi. Iya, wakil gubernur. Terus di Gresik ada Yani, itu juga energi. Terus ada wakil Bupati Mojokerto, itu juga masih muda, energik juga. Banyak. Lumajang, Cak Torik, Surabaya. Pemimpin sekarang kan musimnya pemimpin muda, dan itu yang diharapkan masyarakat bisa menangani masalah tanpa masalah kayak Pegadaian. Boleh dipastikan. Nah ini kan tadi Iya. kenyamanan kan. Kalau berbicara sampai Bupati ini kan dari Iya. ada lah, maksudnya privilege juga ada. Jadi tidak merasakan seperti dari nol gitu kan. Seperti kalau misalkan kita dari nol ini kan kita dapat merasakan kan gimana nih masyarakat yang di bawah tuh gimana sih, kayak misalnya bahan pokok yang naik atau kebutuhan yang gimana itu loh yang mau saya tanyakan. Privilege-nya ini Kembali ke privilege dulu. Kalau kita saya pernah mendapat waktu itu kuliah politik hukum di waktu S2 saya. Pemimpin itu disiapkan, bukan pemimpin itu bukan tiba-tiba, tapi pemimpin itu disiapkan. Karena menjadi seorang pemimpin tidak bisa bimsalabim langsung jadi mulai pengalamannya, dibentuk dari karakternya, dibentuk dari kecerdasannya, intelijensinya, itu disiapkan. Berarti disiapkan jauh-jauh. Saya nggak tahu terkait dengan Mas Bupati ini sudah berapa tahun disiapkan oleh ibunya dan yang juga mentornya. Kita juga nggak tahu berapa tahun disiapkan. Tapi memang saya akui pemimpin yang disiapkan sebelumnya jauh lebih siap daripada pemimpin yang dadakan setiap ada pilkada baru muncul. Bedanya jauh. Kalau kita melihat pemimpin dadakan ketika pendaftaran tahapan pilkada itu muncul, banyak yang sudah tebar-tebar gambar dan sebagainya. Kita kan belum tahu dia sudah disiapkan dari awal, karakternya, intelijensinya, gaya kepemimpinannya, itu kan yang dilihat. Dan masyarakat kemarin kan juga melihat backgroundnya Mas Indra juga, yang melihat bahwasanya ini sudah disiapkan seperti ini. Yang mungkin itu bedanya dari pemimpin lainnya. Sangat mendukung, iya. Kalau kita
hanya melihat pada saat tebar pesona waktu tahapan pilkada banyak yang Apalagi awal-awal nih waktu kabar-kabarnya masih juga muncul nih. Iya. Ini jangan-jangan cuma tampangnya aja gitu. Nah, betul. Tapi kalau saya menggarisbawahi itu, menggarisbawahinya pemimpin ini disiapkan, nggak sembarangan. Menyiapkan sebuah pemimpin daerah itu nggak gampang. Betul. Karena Tuban sendiri kan sebenarnya permasalahannya kompleks, termasuk kemiskinan yang masih bertengger di. Enggak, kalau pembangunan daerahnya bagus, cuma dari SDM-nya, dari kemiskinan yang masih bertengger di posisi 5 juga ini. Apa ya? Ini mau saya tanya menjadi juga, PR apa juga. Ini apa kayak lowongan kerja gitu ya buat pemuda juga kan? Nah, makanya harapan kita nantinya dengan Mas Bupati. Kemarin ketika saya ikut mendampingi buruh, saya kan juga aktivis buruh di Sarbu Musi. Saya tanya juga saya kan bidang hukum, wakil ketua bidang hukum di buruh Sarbu Musi. Saya mendampingi, Mas Indra juga berjanji bahwasanya lowongan kerja tersebut nantinya akan disiapkan untuk pemuda, tidak bahas lagi ring 1, tapi membahas lagi Kabupaten Tuban. Karena saya kan juga mahasiswa ya, maksudnya kakak tingkat saya juga ada yang lulus gitu kan. Nah mereka khawatir itu kayak sekarang kan pandemi, pasti lowongan pekerjaan juga berkurang kan. Nah, itu kayak bingung ini harus gimana, masa baru lulus fresh graduate nganggur kan kayak eman gitu kan. Jadi Mas Bupati sudah mempersiapkan itu. Iya, kemarin waktu kita audiensi, beliau juga menyampaikan bahwasanya kita nantinya akan berbicara masyarakat Tuban. Kita nggak berbicara ring 1 lagi. Ya, ring 1 menjadi prioritas, cuma kita juga berbicara masyarakat Tuban yang akan bekerja di situ. Kita siapkan. Ya semoga saja itu ditepati nantinya dengan Mas Bupati. Bupati, saya sebagai mahasiswanya yang sebentar lagi lulus juga. Nah, boleh Mas Tris motivasinya buat generasi milenial atau muda sekaligus closing statement dari Indonesia. Oke. Terkait dengan pesan saya kepada pemuda, jangan sampai kita itu jadi pemuda yang menutup diri. Maksudnya menutup diri itu kita tidak tahu dunia luar. Kalau kita hanya menutup diri, ya mohon maaf kayak kuliah pulang, kupu-kupu lah, gitu. Kita nggak akan tahu dunia luar seperti apa kerasnya. Kalau kita keluar dari zona nyaman kita itu, kita keluar, kita dekati mereka, kita ikut organisasi, kita akan tahu karakter seperti apa banyak ragamnya. Dan kita akan mengetahui nantinya ketika kita akan ketika kita terjun di masyarakat pasca kita kuliah dan menyiapkan diri untuk bersaing di dunia kerja, kita akan tahu oh seperti ini. Karena dunia belajar berbeda. Dan kalau kita menang, kalau kita menutup diri, ya wassalam. Dunia kita hanya sekeliling rumah kita. Padahal Tuban ini luas, Indonesia ini luas. Kita harus membuka diri lebar-lebar dan buka jejaring. Insya Allah nantinya juga tidak lepas dari intelijensi kita terkait dengan pengetahuan kita. Jika itu juga mendukung, insya Allah kita enak namanya jalan kita. Gitu. Ya. Cukup atau mungkin ada yang ditambahkan lagi? Cukup. Baik. Terima kasih Mas Tris yang sudah hadir bersama kita untuk diskusi kita kali ini dengan tema yaitu pemuda-pemudi daerah apakah bisa. Selanjutnya saya tutup dan saya akhiri. Sampai jumpa di ngobrol kita episode selanjutnya di Senin depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya minum Mbak ya?